makan. Kali ini kita di Rating 5 bakalan nyicipin menu yang tampilannya aja tuh udah bisa bikin lapar seketika. Rating 5 tuh lagi ada di Sukabumi dan mau cobain kuliner di ayam bakar dan goreng Mang Oni yang super viral. Waduh, kira-kira Audi bakalan pesan apaan aja ya? Bukan cuma cinta aja yang bisa dibakar api asmara dan juga cemburu. Tapi ayam juga ini enak banget, ayam bakar dan goreng Mang Oni. Langsung aja kita bakar. Nih, Bang, ini gimana tuh? Ini ayamnya yang udah aku pilih. Ya, ini langsung aja, langsung dibakarnya. Ini bakar semua. Habis itu pas dibakar dikasih bumbu apa? Bumbu ini. Oh, kasih bumbu ini. Ini tuh bumbu apa? Itu macam-macam. Perbumbuan lah ya, biar penyedap ya. Nih, tuh. Sobat makan, ini kita masih proses pembakaran. Aku akan makan nanti pakai tahu, tempe, dan pete. Sobat makan, ini dia nih ayam yang udah aku bakar sendiri tadi kan. Aku jadi nggak sabar pengen cobain. Menu yang paling terkenal di warung ini tuh ayam bakarnya dong. Karena selain ukurannya yang gede, bumbu ayamnya itu meresap banget. Ini aku ambil bagian dada, kita belah ya. Wow. Oh, dia sampai ke dalam daging-dagingnya tuh warnanya kecoklatan. Ini kayak dikasih kecap gitu ya, ayam kecap. Tapi kita cobain rasanya seperti apa. Ini lebih condong rasanya ke manis ya. Walau ada sedikit rasa gurihnya, cuma rasa manisnya ini sangat mendominasi. Terus smoky-nya juga berasa. Warna kulitnya ini seksi banget, mengkilap ya, cakep. Nyobain ayam bakar tuh emang wajib banget pakai sambelnya. Nah, sambal Mang Oni tuh khas banget karena nendang banget deh di lidah. Sambelnya ini cukup unik ya. Sekilas kayak sambal kacang tapi bukan sambal kacang. Terus sambelnya ini bukan tipikal yang pedas. Dan karena ini banyak menggunakan tomat, jadinya ada rasa-rasa seger dan asam dari tomatnya. Nasi yang dijual di warung ini juga bukan nasi biasa karena menggunakan nasi timbal. Kalau pakai nasi timbal tuh pasti rasanya beda dan punya ciri khas tersendiri deh. Nasinya tuh dibungkus sama daun pisang. Namanya nasi timbal. Tuh, ini nasinya. Kita taruh di sini pakai ayamnya ya. Kita eksekusi aja langsung. Kita kucurin sambelnya ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Emang ya kalau makan ayam bakar kayak gini pas banget ditemenin sama pete yang bikin nagih rasanya. Ibu-ibu ini ngincer banget nih pete-pete begini nih. Ya, aku mau makan pakai pete. Tuh. Tuh, pete campur sambal. Kita landingkan ke dalam mulut. Kalau makan ayam begini dicampur sambal yang seger-seger begini dicampur pete tuh nikmat banget. Apalagi makannya di Sukabumi kan yang emang Sunda. Ciri khasnya pasti ada pete kalau nggak jengkol. Enak banget. Nah, biar makin lengkap makannya dicampur sama tahu goreng dan tempe goreng deh. Pasti makin nampol nih rasanya. Ini aku juga pesen tempe dan tahu goreng. Kita belah ya. Tuh, bumbunya juga nyeresep sampai ke dalam ya. Bener-bener mirip tempe bacem tapi nggak semanis tempe bacem gitu. Aku mau cobain ini juga. Tahunya enak banget. Langsung aja lah kalau gitu. Kita sikat tahu tempe pakai kemangi ya.
Kita landingkan ke dalam mulut. Nih ya sobat makan, ayam bakar dan goreng Mang Oni ini emang layak masuk ke dalam bucket list kalau berkunjung ke Sukabumi. Nasi timbelnya yang pulen berpadu sempurna dengan ayam bakar yang legit dan sambelnya yang pedas nendang banget. Penasaran kan? Kira-kira penilaian dari Audi tuh gimana sih? Cus deh Audi, kasih tahu. Mau tahu penilaian dari aku berapa? Jadi kalau menurut aku nih, ayam bakar dan goreng Mang Oni enaknya real. Muah, enak banget. Sekarang sih aku udah gak perlu insecure lagi ya, karena aku gak pernah tuh yang namanya melewati rekomendasi kuliner dari rating 5. Nah sobat makan yang di rumah juga dong gak boleh ketinggalan nonton rating 5. Kalau ketinggalan sekarang caranya gampang banget, tinggal ambil handphone kamu, habis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Yes, bener banget. Supaya kamu selalu bisa nonton acara rating 5 dan program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya sekarang scan. Nah, wajib atuh. Halo sobat makan. Geng rating 5 kali ini tuh mau spill tahu campur terenak seantero Jakarta Selatan. Nama warungnya Tahu Campur Pak Subari. Dalam satu hari berjualan, warung ini bisa menghabiskan lebih dari 100 tahu. Kalau soal rasa udah gak ada tandingannya deh. Main lumpur buat cari ikan teri. Ayo kita bikin tahu campur Bapak Subari. Mas, iki yang mana yang duluan iki mas? Petis dulu. Petis dulu? Iya. Iki petis apa? Udang. Habis itu apa mana? Oke. Toge segini? Iya. Selada. Apa mana? Perkedel. Nih, terus habis Tahu. itu? Nah, dah. Mie kuning. Mie kuning. Nah, habis itu kita tambahin kikilnya. Habis ini kasih kuah, Kak. Kasih kuah, Iya. oke. Panas banget. Aduh, cakep banget ya ini ya. Tahu campur Pak Subari. Tapi, Mas, aku kan ada temen aku lagi. Iya. Bikinin satu lagi boleh ya, Mas ya? Boleh. Aku tunggu di situ ya. Siap. Berkat banyaknya peminat nih, Tahu Campur Pak Subari sudah berdiri lebih dari 36 tahun loh. Selain menjual tahu campur, warung ini tuh juga menjual berbagai kuliner khas Jawa Timur lainnya. Salah satunya adalah rawon. Ini dia nih. Aku tuh kan pengen ngajak kamu ke Surabaya. Cuma kan tiket kereta lagi penuh. Jadi yang ini versi Cilandak aja. Versi Cilandak aja tapi tetap khas Surabayanya nggak ketinggalan. Aduh, Odi ini enak banget sih kayaknya ya. Enak banget kan? Ada tahu campur, ada Nih, rawon. tahu campur. Wow. Tuh. Nah, habis itu aku juga pesenin kamu ini. Aduh. Rawon. Ini makanan favorit aku nih semuanya Yes. nih. Paling spesial. Ini adalah perkedel singkong. Oh, jadi bukan cuma kentang aja, Perkedel singkong kentang. pun bisa dijadiin perkedel. Betul, Terus ini juga ada kikil, ada tahu dan ada telur asin. Nah sobat makan, tahu campur di warung ini menggunakan petis udang. Petis ini jadi kunci rasa khas tahu campur Pak Subari. Karena memberikan rasa gurih, manis, dan sedikit asin yang kuat. Rasanya tuh cenderung ada manisnya, tapi ada asinnya seperti kayak kecap asin ya. Iya, tapi ini memang kalau dari versi aku lidahku nih yang lebih dominan justru manisnya. Gitu, karena kan ini kan kalau tahu campur itu dicampurnya sama petis nih. Tuh, kalau diaduk-aduk nih. Yes. Tuh, jadi dari petisnya itu udah manis. Nah, tuh, hitam-hitamnya ini nih sobat makan. Nah, ini tuh petisnya. Dan ini katanya menggunakan petis udang. Tuh, perpaduannya pas banget. Kuah petis yang gurih, ketemu sayuran segar dan tahu. Langsung hati happy. Nah, tahu di warung ini bukan sembarang tahu loh. Pak Subari pakai tahu putih. Soalnya tahu putih itu jago banget nyerap rasa. Jadi begitu kena kuah petis langsung meresap sampai ke dalam tahunya. Aku pengen cobain pakai tahunya ini. Karena kan namanya juga tahu campur ya, Nah, sayang. ini dia nih. Nih, cheers. Wow, aku suka banget ini ya. Tahunya ini di luar tuh crispy, kering,
Tapi tahunya tuh lembut banget. Lembut banget, betul. Lembut banget. Tapi karena ini tahunya sebenarnya agak tawar ya, tapi karena tercampur sama kuahnya yang enak, yang gurih, yang manis, jadi itu enak banget rasanya. Sobat makan, udah pada tahu belum sih kalau ternyata tahu campur itu menggunakan perkedel singkong loh. Katanya nih, tahu campur kalau dipakein perkedel yang lain, rasanya itu nggak akan seenak pakai perkedel singkong. Perkedel singkongnya. Karena biasanya kalau perkedel Yang kita biasa. kan udah biasa ya, kita makan di soto. Nah ini perkedel singkong. Singkong biasanya kan dijadiin chips gitu loh. Iya kan? Nah ini dijadiin perkedel. Gimana coba Sekarang kita cobain aja langsung ya kikil dan singkong nih ya. Yes. Kikil dulu ya. Bumbunya tuh ngeresep jadi satu ke dalam. Rasa perkedelnya ini, kalau misalnya dilihat dari kayak gini aja, ini agak cenderung kayak agak keras ya Kak ya. Karena memang kan dia pakai singkong gitu, nggak akan bisa selembut kentang. Tapi rasanya ternyata gurih, Wow. enak, garing banget. Walaupun udah tercampur sama kuahnya si tahu campur ini, tapi tetap kerasa garing, Tetap crispy crunchy-nya. di luar ya. Betul. Tetap crunchy gitu loh. Emang ya, kalau makan di sini tuh nggak puas kalau cuman pesen satu menu aja. Apalagi kalau ada rawon yang super menggoda dan bikin perut keroncongan ini. Rawon ini tuh pakai bumbu asli Jawa Timur loh. Jadi cus kita tanya Kiki sama Audi rasa kuahnya gimana ya? Aku tapi masih mau ngabisin ini, cuma yang di depan aku juga udah manggil-manggil. Tahan, ini enak pasti yang rawon tuh udah kalah enaknya Odi gitu kan. Nih rawonnya tuh ya. Oh, ini dagingnya besar-besar tuh sobat makan. Dagingnya, terus juga ada toge-toge kecambahnya, ada bawang putihnya, ada dedaunan. Tuh, masih polos Ini dia. kuahnya sih sama pekatnya ya, sama kayak si tahu campur. Dan karena memang ini tuh ada apa namanya? Kluwak. Kayak hitam kluwaknya itu. Kluwak. Jadi kalau misalnya tahu campur itu pakai petis, kalau rawon pakai kluwak. Makanya warnanya bisa hitam juga seperti ini. Nih. Suka nggak? Suka. Enak banget kan? Ekspektasi aku tuh rawon yang bakal yang manis banget, yang bener-bener manis kayak full of kecap. Ternyata enggak, ada gurihnya, ada asinnya. Plus ada si rasa yang memang identik sih dari kluwaknya itu. Kluwaknya itu. Kayak gimana ya, dibilang pahit tapi dia nggak pahit gitu kan. Dibilang dia manis, dia agak sedikit pahit tapi enak. Betul. Gak puas rasanya kalau makan rawon tuh gak pakai nasi. Apalagi dicampur dengan potongan daging super banyak dan tebal-tebal banget. Beh, juara deh pokoknya. Ini aku langsung campur aja ke nasi ya. Karena ini memang sangat menggugah selera banget. Potongan dagingnya tuh tebel-tebel. Gede-gede banget. Waduh, togenya juga Oh, asinnya banyak banyak banget. Ini banget. no play-play ini. Kita landingkan di mulut sobat makan. Yuk sobat makan, mari makan. Wah, wah, wah. Dua menu dari warung makan legendaris udah sukses bikin lidah bergoyang dan perut keroncongan. Tahu campurnya segar dan gurih lagi. Ditambah rawonnya yang super enak. Sekarang kita lihat nih, kira-kira penilaiannya menurut Audi dan Kiki gimana sih? Itu pasti pada banyak penasaran. Ini emang seenak itu nggak sih tahu campur Pasubari? Walaupun misalnya apalagi orang-orang area-area Surabaya kan yang kangen sama makanan Surabaya. Betul. Ini worth it itu nggak sih tahu campur Pasubari? Langsung kasih tahu Kak Kiki. Jadi nih ya, menurut kita berdua nih ya, tahu campur Pasubari. Rasanya Rating 5. area-area Surabaya harus Kiki kesini. Kalau sobat makan lagi main di alun-alun Garut, merapat deh buat cobain es campur legend satu ini. Namanya es goyobot Mang Ude, yang resepnya tuh udah turun-temurun sejak tahun 1970-an. Aduh, asa berat, Bisa tuh dilanjutin ya? Bisa, siap. Ini Ini tuh- caranya. Gimana tuh caranya? Udah berapa lama jualan, Dari SMA 2010. Dari 2010? Iya. Sobat makan, ini dari 2010 berarti udah legend banget nih. Tapi teh es goyobot di sini tuh emang khas Garut kan? Iya, khas Garut. Asli Garut. Ya udah, dibikinin ya yang enak. Ini apa nih? Ini gulanya. Oh, jadi kalau kalian lihat di sini ya ada terbang-terbangan. Ini bukan laler, tapi lebah madu. Lebah madu. Lebah madu. Nah, yaudah aku tunggu sini ya. Siap. Sobat makan, lagi di Garut wajib cobain namanya es goyobot Mang Ude. Nah, jadi ini es goyobot ini dia terbuat dari tepung aren tuh. Jadi es goyobot ini ada dari tepung aren. Dia tuh kalau tepung aren dia warnanya gelap gini. Terus juga ini ada alpukatnya. Tuh lihat. Alpukatnya, ini alpukat mentega. Ini ada rotinya. Nah, tuh.
Dan ini juga ada pacar Cinanya. Nih, pacar Cinanya nih. Tuh. Tuh. Baru nanti aku mau cobain si kuahnya nih atau air esnya. Segar bener deh, kuahnya nggak begitu manis. Jadi masih aman nih buat tenggorokan. Next, Firhan mau coba goyobotnya yang terbuat dari tepung aren nih sobat makan. Rasanya tuh dia wangi. Dia pakai santan yang fresh. Jadi tuh rasa gurih dari kelapanya tuh keluar banget. Nah, dari sini juga aku mau makan si goyobotnya langsung. Tuh, goyobotnya lihat. Dia kayak jelly ya. Siapa nih yang baru tahu kalau goyobot itu tuh aslinya dari Garut? Terbuat dari tepung aren, tekstur goyobot ini tuh kenyal dan punya rasa plain. Pas banget nih dicampurin sama menu es-esan gini. Goyobotnya itu dia cuma wangi tepung aren aja, nggak manis, nggak gurih, jadi flat. Dia di gurihnya itu didapat dari percampuran antara si es-esan ini. Oh, di sini juga ada kelapanya. Nah, kelapa di sini tuh mungkin kelapanya bukan kelapa muda yang lembut, enggak. Dia tuh masih krenyes kelapanya. Ini enak banget dan ini juga aku mau cobain alpukatnya ya. Hukumnya wajib dicoba sih ini. Apalagi kalau cuaca terik gini. Firhan mau coba yang mana lagi ya? Nih, tuh alpukatnya. Oh, ini gurih, enak, wangi, bener-bener rasa tradisionalnya itu keluar banget itu loh. Dan ini khas Garut loh. Nah, di sini juga ada rotinya sobat makan tuh, lihat tuh. Roti yang udah lembek begini nih, ini tuh enak banget, percaya sama aku. Ini pas dimakan dia bakal pecah di mulut. Enak banget. Ada satu kondimen yang bikin Firhan tuh penasaran nih sobat makan. Campuran roti tawar yang lembut dicelup ke kuah es goyobot. Aduh sobat makan, yes banget pas masuk mulut. Rotinya tuh enak banget, dicocol-cocol gini nih. Tuh. Ini goyobotnya dicampur pacar Cina sama alpukat. Tuh. Wah, enak banget. Enak. Sekarang ini aku mau makan rotinya, ada alpukat sama goyobot. Enak banget. Menurut aku kelapanya cocok banget sih, dia pakai kelapa yang agak tua, jadi bikin krenyes-krenyes. Wow, puas deh ya cobain menu es goyobot yang ternyata tuh asalnya dari Garut ini. Dapat penilaian apa ya dari Firhan? Kalau menurut aku ya, es goyobot Mang Ude rasanya muah. Rating 5. Sobat makan, udah tahu belum sih kalau di Jakarta Selatan ada nih nasi bebek terenak dan menggunakan wijen sangrai bukan serundeng. Nah, menu ini tuh cuman ada di nasi bebek Pamunawi. Nasi bebek ini tuh juga terkenal dengan bumbu khasnya yang gurih dan juga pedas. Lihat aja ukurannya, gede-gede banget loh. Terima kasih. Lihat dong sobat makan, nasi bebeknya Pak Muna memang juara banget. Ini bumbu hitamnya nih ya, dikasihnya banyak banget. Nih, yang terbaru nih ada wijen sangrai ini. Oh. Nah, ini katanya ada bawang merah ya, bawang merah, putih, daun jeruk, daun ada cabai jeruk. disangrai pakai wijen. Yes. Aduh, Rasanya tasty banget loh. enak.
Ada pedes-pedesnya karena memang ada cabenya ya. Ada cabenya, Tapi aku betul. salfok juga nih sama si bentuknya bebek karena besar banget. Selain unik karena wijen sangrainya, nasi bebek bumbu hitam ini tuh juga unik karena tidak menggunakan kluwek. Warna hitam dari nasi bebek itu dihasilkan dari bumbu rempah yang disangrai hingga berwarna hitam. Jadi udah pasti rasanya otentik banget. Nih. Wow, kita lihat berapa empuk si bebeknya. Lihat. Tuh lihat. Udah empuk, abis itu garing, crispy. Nih sobat makan ya, dari luarnya aja kelihatan kalau ini tuh enak banget. Ini apalagi kalau dicobain. Aku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Emang ya bebek di sini tuh nggak kaleng-kaleng. Lihat aja ukurannya gede-gede banget dan rasanya juicy banget. Nih dagingnya ya sobat makan ya. Dagingnya nggak alot sama sekali ya? Enggak, justru Lembut ya? lembut, empuk dan kenyal. Betul, juicy banget. Bumbunya tuh nyeresep sampai ke dalam-dalamnya. Banget. Tuh, wow, kulitnya udah berlumur sama bumbu hitamnya yang sangat luar biasa enak. Nggak bohong ya, Wow. ini enak banget memang. Biasanya bebek itu alot. Kita belah aja dagingnya dia tuh alot. Susah ya dibelah ya. Apalagi kalau yang bebeknya udah tua banget. Jadi alot banget kalau dibelah. Tapi kalau ini enggak, dari pemilihan bebeknya, Betul. cara masaknya, bumbu-bumbu yang dikasih itu memang udah perfect banget. Betul. Ya iyalah, ini kan udah 14 tahun jualan, jadi udah tahu bagaimana caranya membuat lidah customer-nya itu bergoyang. Memang paling pas banget ya, makan nasi bebek bumbu hitam tuh pakai nasi, apalagi nasinya anget. Lihat aja tuh Audi dan Kiki makannya lahap banget. Tuh, pakai nasi ya sobat makan ya. Bebeknya empuk, kulitnya garing, bumbunya itu ngeresep banget sampai ke dalam-dalam daging bebeknya. Biar makannya makin segar, nasi bebek ini tuh emang nikmatnya pakai lalapan. Apalagi ditambah bumbu hitamnya yang otentik banget. Beuh, rasanya juara banget deh. Ini aku ambil bagian bebek yang paling crispy-nya. Aku juga yang bagian paling crispy. Yes, taruh bumbu hitamnya. Taruh di atas timun, kita landing. Kayaknya boleh juga nih coba ala Audi. Nih bebek, bumbu hitam, dan timun. Enak ya? Tuh, aku salfok sama sambal. Biasanya nih nasi bebek itu disajikan dengan sambal hijau, tapi di warung ini menggunakan sambal merah. Kira-kira nasi bebek dicampur sama sambal gimana ya? Ini nasi dicampur bumbu hitam, Sambalnya. Ini juga nih. kita landingkan ya. Nikmat banget sih, ini pencinta sambal, pencinta pedes. Sambalnya ini juara banget. Biar makannya nggak gitu-gitu aja, warung ini juga menyediakan tempe, tahu. Dan sobat makan bisa nambah tahu dan juga tempenya loh untuk pelengkap nasi bebeknya. Cocok ke Kita sambal. cobain. Iyalah. Nih, Tuh, sobat makan ya. Nih, tuh sambalnya. Tempenya udah gurih. enak banget. Enak banget kan? Tempenya enak, tahunya. Coba ya nggak usah pakai si sambelannya dulu. Gurih dan kenyal tahunya. Yes. Selain ada tahu, tempe di sini juga tersedia sate ati ampla. Kira-kira rasa sate ati ampla kalau udah dicampur sama nasi bebek bumbu hitam Pak Munawir ini gimana ya rasanya? Ini. Wow, apa nih? Ini atinya ya? Hatinya. Kita langsung landingkan ya. Udah puas cobain nasi bebek bumbu hitam yang rasanya otentik banget dengan ukuran daging yang super besar dan menggunakan wijen sangrai. Kira-kira penilaian Audi dan Kiki gimana ya? Cus, kasih tahu sobat makan dong. Bisa nggak kita habisin dulu sampai bener-bener halus, bersih, sampai ini toko tutup baru kita kasih rating ke sobat makan. Jangan, sobat makan tuh penasaran kita ngasih ratingnya berapa. Udah deh, oke, fine. Langsung aja kaki. Oke, jadi menurut kita berdua nih ya, nasi bebek Pak Munawi rasanya rating 5. Mantap.
Kumaha damang sobat makan. Semoga semua sobat makan dalam keadaan yang baik ya. Rating 5 tuh lagi main ke daerah Jawa Barat nih, tepatnya di kota Ciamis, dan bakalan cobain mie bakso Yamin viral. Namanya tuh mie bakso inti rasa. Menu paling best seller di tempat ini ada mie bakso Yamin manis. Aduh, intinya ya, rasa hatiku ya sobat makan. Intinya rasa hatiku tuh lagi pengen makan mie bakso Yamin gitu loh sobat makan. Gimana ya? Apa kita perlu ke mie bakso Yamin inti rasa? Yang menghadirkan berbagai macam rasa yang menyejukkan hati, jiwa, dan raga. Ini di depan aku udah ada mie bakso Yamin manis. Tapi ada toppingnya juga nih, ada babat ya. Lalu ada ini nih, ceker ayam. Tuh. Habis itu ada abang tukang bakso. Nih, tuh. Dan ini nih yang spesialnya. Tada! Ada uratnya. Nih. Deh. Sekarang aku udah gak sabar ya. Aku pengen cobain ini mie bakso Yamin manisnya. Ini sih mie-nya kelihatan coklat banget ya. Pasti udah ditambahin kecap karena ini juga kan Yamin ya. Dan ini tuh tipikal topping ayamnya tuh bukan yang disuir, dia bener-bener suirnya tipis-tipis banget. Uniknya nih sobat makan, di sini tuh kamu bisa menambah topping loh. Misalnya nih, kamu tuh bisa tambah topping babat, urat, sampai ceker. Makin penasaran gak sih sama rasanya? Cus, Audi kasih tahu. Aku mau cobain mie-nya dulu nih. Ini mie bakso Yaminnya menurut aku nggak yang terlalu manis, medok, banyak banget kecap gitu, enggak. Ini masih ada gurihnya, masih ada asinnya. Kayaknya aku tahu asinnya itu berasal dari mana. Dari serpihan ayamnya ini. Jadi kayak ebi karena dia rasanya asin, gurih. Duh, dari mie aja udah menggugah selera ya. Kira-kira kalau ditambahin kuah, rasanya gimana ya? Nah sobat makan, sekarang aku mau cobain pakai kuah mie Yaminnya. Ini udah ada baksonya nih. Aku mau cobain dulu nih kuahnya. Ada rasa gurih dan rasa dari sawi hijaunya ini. Mungkin aku tahu kenapa kuahnya dibuat plain aja. Karena mie-nya sendiri dan topping ayamnya ini, suiran ayamnya ini udah gurih. Udah punya rasa. Jadi kalau kuah kaldunya ini terlalu kaldu banget, takutnya jadi saling overpowering gitu. Semua topping yang tersedia di sini homemade loh sobat makan. Jadi udah dijamin rasanya kayak lagi di rumah nenek alias homey banget. Cakep. Masukkan baksonya. Aku mau cobain mie sama kuahnya. Bener, sesuai sama pendapat aku. Ini kuahnya nggak terlalu yang kaldu banget. Kenapa? Karena rasa manisnya udah didapat dari mie-nya itu sendiri, mie Yamin. Terus rasa gurih dan asinnya udah didapat dari topping ayamnya. Nih, sekarang aku mau coba pakai baksonya juga. Menurut aku, baksonya ini bukan tipikal bakso yang chewy. Dia lebih ke bakso yang firm banget. Aku rasa ini tepungnya banyak, yang membuat ini baksonya tuh agak kokoh gitu. Bukan kenyal, tapi lebih firm gitu. Karena kan memang di sini highlightnya kan lebih ke mie Yaminnya ya, bukan ke baksonya. Dan ini tipenya, tipe mie-nya itu yang agak lebar-lebar. Jadi pas kita masuk mulut dia tuh mie-nya lebih lebar dari mie Yamin yang biasa aku jumpai ya. Cuma ini bener-bener lembut banget, bukan tipikal yang chewy. Jadi sekali gigit itu langsung melebur gitu mie-nya. Emang ya gak sah rasanya kalau makan mie tuh gak diracik, biar makin nendang rasanya. Gimana tuh rasanya Audi setelah diracik? Nah, sekarang waktunya kita aduk, kita cobain.
rasanya seperti apa ya? Dan inti rasanya tuh apa ya? Biar makin bergairah makannya, harus banyakin toppingnya nih sobat makan. Nah ini nih lucunya, kalau di Ciamis itu makan bakso, makan mie ayam, itu toppingnya tuh ada babat begini nih. Karena aku nggak jumpai kalau di Jakarta gitu ya. Jarang ada mie ayam yang pakai topping babat. Kita kasih urat di atasnya. Mie ayam, urat, dan juga babat menjadi satu. Wow, ternyata aku tuh baru nemu nih makan mie ayam pakai urat, enak juga loh. Nah, aku kira nih urat itu cuma cocok buat di bakso karena kan dia ada kayak sedikit daging-dagingnya kan. Ternyata makan di mie yamin pakai urat juga enak banget. Kenapa? Jadinya dia kayak ada sedikit rasa-rasa lemaknya gitu loh. Pas dicampur di mulut tuh kayak ada tekstur yang berbeda gitu. Jadi nggak cuma lembut aja dari mie-nya. Dijamin deh hari ini bakalan tidur nyenyak dan pastinya full senyum sayang. Karena udah puas cobain mie bakso yaminnya. Eits, kira-kira penilaian Audi gimana ya? Wow, ini enak. Karena menurut aku, yang paling aku highlight adalah mie yaminnya ini nggak terlalu manis banget. Jadi menurut aku rasanya ini in the middle of mie ayam dan mie yamin. Jadi nggak yang manis pol gitu, enggak. Yang paling aku suka adalah topping ayamnya. Kenapa? Dia itu ada rasa asin gurihnya seperti kayak kita tuh makan ebi gitu. Dan aku baru merasakan mie dicampur urat ternyata nyambung-nyambung aja gitu. Jadi kalau menurut aku, mie bakso yamin inti rasa enaknya wow,